Fasal perempuan dalam masalah talak itu ada dua jenis. Di perempuan dalam urusan talak ada dua macam, ada dua jenis. Dorbun fi talaqihinna sunnatun. Yang pertama, mentalak perempuan itu hukumnya sunnah. Sunnah ini bukan yang memiliki arti kalau dikerjakan dapat pahala, bukan. Sunnah di sini maksudnya sesuai syariat begitu. Artinya tidak dosa. Wa bid'atun, dan ada talak bid'ah. Nah, bid'ah inilah yang di dalam mentalak itu ada unsur dosanya. Bukan sunnah ini sunnah lawan daripada wajib, bukan. Sunnah ini lawannya bid'ah. Berarti kalau sunnah itu mengikuti ajaran, sementara talak yang bid'ah berarti yang tidak mengikuti ajaran. Wahunna zawatul haidi. Tolak bid'ah itu ketika perempuan ditalak dalam keadaan haid, itu disebut talak bid'ah. Wa arada al-musannifu bisunnati at-talaq al-jaiz. Yang dimaksud oleh pengarang kitab ini, talak yang sunnah itu maksudnya talak yang diperbolehkan. Dawabil bid'ati, dengan tolak bid'ah yang dimaksud adalah at-talaqo al-harama, talak yang haram, maksudnya dosa. Itu mentalak istri ketika istri dalam kondisi haid, itu talaknya hukumnya haram, disebut talak bid'ah. Kenapa? Karena memperpanjang masa iddah. Iddahnya jadi panjang kalau talaknya dalam kondisi haid. Seharusnya cuma 3 bulan umpama, gara-gara dia ditalak pada saat haid maka menjadi 4 bulan, jadi mundurnya. Fasunnatu ayyuqi'a az-zawju at-talaqo fi tuhrin ghairi mujami'in fihi. Talak sunnah maksudnya mentalak istri dalam keadaan suci, tidak dengan haid dan belum digauli. Nah, artinya belum berhubungan, kemudian istrinya ditalak, namanya talak sunnah. Wal bid'ah ayyuqi az-zawj at-talaqa fil haid. Yang disebut talak bid'ah adalah seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid, au fituhrin, atau mentalak istri dalam keadaan suci, jama'aha fihi, yang digauli oleh suami dalam keadaan suci. Nah, jadi kenapa menceraikan istri dalam keadaan setelah digauli dilarang? Ya karena nanti iddahnya semakin panjang, karena iddahnya berarti nunggu bayinya lahir, gitu kan? Berarti sampai 9 bulan, yang seharusnya ibaratnya 3 bulan istri itu sudah bisa menikah lagi, gara-gara ditalak pada saat dia setelah digauli, akhirnya harus nunggu 9 bulan, karena itu tambah lama. Wa darbun laisa fi talaqihinna sunnatun wala bid'atun. Ada satu kelompok lagi, perempuan yang ditalak, hukum mentalaknya tidak sunnah juga tidak bid'ah. Wa hunna arba'un, itu ada 4 orang. 4 orang yang kalau ditalak tidak bisa dihukumi talak sunnah, juga tidak dihukumi talak bid'ah. Yang pertama as-saghiratu, anak yang istri yang masih kecil. Dan anak masih kecil itu tidak ada talak hukum bid'ah, enggak, karena dia belum haid.
andekan digauli pun belum bisa punya anak, maka di situ tidak ada hukum sunnah, nggak ada hukum bid'ah. Yang kedua, wal aisatu, mentalak istri yang sudah monopaus, artinya yang sudah tidak mungkin haid lagi, berarti orang yang sudah tua. Mentalak orang yang sudah tua itu tidak ada hukum bid'ah, nggak ada hukum sunnah. Wahya latin qadha haiduha, Aisyah itu adalah perempuan yang sudah tidak bisa haid, berarti sudah mencapai usia menopause. Wal hamilu, yang ketiga orang yang hamil. Orang yang hamil itu ketika ditalak ya nggak ada sunnah, nggak ada bid'ah, karena yang namanya iddahnya nanti jelas sampai melahirkan. Wal mukhtali'atu, dan perempuan yang mukhtali'ah, allati lam yadkhul biha, yang belum digauli, azauju seorang suami, maksudnya istri baru akad nikah belum diapa-apain langsung ditalak, itu tidak ada hukum sunnah, tidak ada hukum bid'ah, karena dia belum diapa-apakan, dan itu bisa langsung nikah lagi, tidak usah nunggu iddah, karena memang ya belum ada iddahnya, belum digauli oleh suami. Wa yanqasimu at-talaqu bi'tibarin akhar, dan talak terbagi lagi memandang dari sudut pandang yang lain. Ada talak yang hukumnya ila wajibin, ada talak yang hukumnya wajib. Contohnya katolakil muli, seperti mentalaknya orang yang melakukan ila. Ila itu menuduh istri berselingkuh, itu nanti harus dijatuhkan talak. Talaknya hukumnya wajib. Muli itu orang yang membiarkan istrinya tidak digauli selama 4 bulan. Maka nanti dia diwajibkan oleh hakim untuk menjatuhkan talak. Itu hukumnya wajib. Dari wajib ini baru wajib yang biasa kita kenal, sesuatu yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggal dapat dosa. Sama juga wamandu, ada talak yang hukumnya sunnah. Nah, sunnah yang kedua ini baru sunnah yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggal ya tidak apa-apa itu. Kalau yang sunnah yang pertama tadi itu bukan sunnah itu, tapi sunnah lawan bid'ah, tidak itu. Ada perempuan yang memang disunnahkan untuk diceraikan. Contohnya siapa? Katolak kimro'atin, seperti mentalak perempuan ghairi mustaqimatil hal, yang tidak lurus perbuatannya. Maksudnya perempuan-perempuan yang akhlaknya buruk, ya, akhlaknya buruk, itu dianjurkan untuk ditalak. Contohnya kasayyatil khuluqi, seperti buruk perangainya, akhlaknya buruk, joget-joget di depan kamera, itu ceraikan saja, tukar tampang nang butut, ya. Tukar bebek apa tukar angsa namanya. Nah, karena apa? Akhlaknya buruk. Nah, ya perempuan seperti itu. Wa makruhin, ada talak sing hukumnya makruh. Mentalak siapa? Katolaki mustaqimatil hal, mentalak istri yang perilakunya baik. Ada istri baik kok malah ditalak, itu hukumnya makruh. Ada juga wa haramin, ada talak yang hukumnya haram. Contohnya katolakil bid'ah, itu seperti talak bid'ah tadi, mentalak istri dalam keadaan haid, atau mentalak istri dalam keadaan suci tapi setelah digauli, itu hukumnya haram. Wasabaqo, dan sudah lewat penjelasannya tadi. Wa asyara al imam
lil talaqil mubah. Kemudian ada lagi talak yang hukumnya mubah. Imam itu mesti sopo ini, judul imam, memberikan isyarat oleh seorang imam. Imam itu mesti imam haramain. Imam haramain berpendapat ada talak yang hukumnya mubah. Iku apa? Iku bitolak iman, mentalak orang la yahwaha azal, yang memang suami sudah enggak selera. Ini suami enggak selera itu. Itu mubah wae gitu. Kok enggak selera? Monoton wae. Maksudnya terlalu lugu nekon masa apa? Masa nasi tok. Jadi di koyo ngene setelah kowe lah. Karena enggak duwe apa inisiatif itu enggak ono. Jadi apa sih kok iku tok wae. Wala tasmah nafsahu bimu'natiha, dan dia juga sudah tidak lagi wis enggak ringan lagi untuk memberikan biaya bila stimtain pihak tanpa diambil senang-senang, maksudnya ya biasa. Jadi itu wis enggak menyelerakan. Ya bilang terlalu gemuk sekali kaya sumpel bom, jadi wis nggak iso apa-apa kira-kira, ya sudah ditalak saja. Atau dene si perempuan itu terlalu khusyuk ibadah, bendino wiridan, orang meniti suami kebingungan dewe. Sebenarnya itu sih adalah ya ditalak wae. Itu cara Imam Haramain hukumnya mubah nalak seperti itu. Terus kan dijaya sekali-kali aku jalan-jalan nang laut. Jalan-jalan laut nggak mau kena, gue tasbih, kemudian kedetik piye, masih mau dibawa bagus, bagus sebenarnya, tapi yo piye mau itu, jadi nyumbang yo nggak mau kenal, gue sajadah, yo bisa ditalak, mungkin dia lebih ingin dekat dengan Allah ya. Ini jenis-jenis daripada talak. Makanya jangan mentalak istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci setelah digauli. Kalau perempuan itu akhlaknya sudah tidak baik, maka sing apik malah diceraikan, karena akhlaknya sudah nggak baik, apalagi nggak bisa menjaga harga diri. Kalau harga dirinya saja sudah tidak bisa dijaga, apalagi menjaga harga diri keluarga. Nah, itu diceraikan saja. Si model itu. Termasuk orang-orang yang anu nih cara saiki iku, orang-orang yang selalu munggah-munggah nang media, bukan munggah video dia, tapi banyak ngeluh nang media. Wah, suamiku gak jelas, tahun ini kita ditalak kayak wong gede kayak wong itu. Apa meneh dia malah masuk ke sebuah aplikasi itu jenenge micet, micet itu cewek micet. Berarti artinya apa? Chatlah saya. Cewek orang itu yo ono macam-macam, ono sing limpul, ono sing terima, ono biasa nih kok ya. Nah, si model-model kamu itu diceraikan saja, karena tidak bisa menjaga harga diri.